Kali ini kita akan membahas model transportasi. Nah, apa itu model transportasi? Perhatikan berikut ini. Model transportasi merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau network, suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan, dan setiap destinasi mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute dari sumber ke destinasi. Suatu destinasi dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Jadi asumsi dasarnya, biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini saya langsung memberikan contoh. Misal ada 4 pabrik A, B, C, dan D yang dia akan mengirimkan barang ke 4 kota, yaitu Bekasi, Bogor, Bandung, dan Karawang, di mana pabrik itu memiliki persediaan barang atau suplai. Pada masalah transportasi, kemudian kota memiliki permintaan terhadap pabrik, memungkinkan pabrik A mengirimkan barang ke Bekasi. Bisa juga pabrik B yang mengirimkan barang ke Bekasi, atau bisa juga pabrik C yang mengirim ke Karawang atau pabrik D mengirim ke Bogor, dan sejumlah kemungkinan yang lain terkait dengan pengiriman barang. Permasalahannya adalah bagaimana atau pabrik yang mana atau mengirim ke kota mana agar biaya pengiriman itu minimum. Nah, di sini akan dibahas masalah metode network, yaitu arah mata angin. Perhatikan ilustrasi arah mata angin berikut ini. Arah mata angin. Nah, apa hubungannya? Tentu sangat berhubungan. Jadi, kalau kita lihat kata northwest, itu sebenarnya berkenaan dengan arah mata angin. Northwest itu adalah barat laut. Atau kalau dirunut ya, utara adalah north, barat adalah west, sehingga arah antara utara dan barat adalah northwest, atau dalam bahasa Indonesia, barat laut. Arah barat laut itu adalah 315 derajat. Jadi, dari pojok kanan ya mengarah ke kiri. Setelah sebelumnya kita melihat berbagai macam ilustrasi, sekarang kita langsung ke contoh persoalan model transportasi. Nah, di sini suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda. Kita sebut aja, yaitu pabrik pertama P1, P2, dan P3. Dengan kapasitas masing-masing menghasilkan barang, pabrik pertama 60, pabrik kedua 80, dan pabrik ketiga menghasilkan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan kemudian dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu kota pertama G1, kota kedua G2, dan kota ketiga G3, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos angkut dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan disajikan ke dalam bentuk tabel. Jadi dari pabrik pertama itu adalah P1 menuju ke kota pertama G1, biaya pengirimannya adalah 5. Kemudian biaya pengiriman ke kota kedua G2 adalah 10, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengirimannya minimum? Jadi sekarang kita akan melakukan penyelesaian menggunakan network. Representasi dalam bentuk jaringan terlihat di sini berapa biaya pengiriman dari pabrik ke berbagai kota. Dan kemudian berapa pabrik menghasilkan barang. Terlihat pabrik pertama P1 menghasilkan barang sebanyak 60. Pabrik kedua P2 menghasilkan barang 80, dan pabrik ketiga menghasilkan barang 70.
Kemudian permintaan kota pertama adalah 50, kota kedua 100, dan kota ketiga 60. Sekarang kita akan mencari mengirim ke kota mana agar biaya pengiriman itu bisa minimum. Kemudian biaya pengiriman itu ada di sini. Jadi 5, 10, 10, 15, 20, 15, 5, 10, dan 20 itu merupakan biaya-biaya pengiriman. Nah, sekarang representasi dalam bentuk tabel transportasi. Dari tabel terlihat P1 untuk pabrik pertama, P2 pabrik kedua, P3 pabrik ketiga. G1 itu adalah lokasi pertama, G2 lokasi kedua, G3 adalah lokasi ketiga. Nah, biaya pengiriman itu adalah 5, 10, dan seterusnya. Dan kemudian dari biaya-biaya pengiriman ini kita akan mencari berapa biaya yang minimum yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang masih ingat tidak ilustrasi sebelumnya mengenai arah mata angin? Model yang kita akan gunakan adalah model network corner. Perhatikan ya caranya berikut ini. Angka di dalam kotak merah ini merupakan angka biaya ongkos kirim dari pabrik ke setiap kota. Nah, sekarang kita harus ingat kembali metode network corner yang arah mata angin. Nah, jadi kita mulai dari sudut kiri untuk pengiriman barang yang pertama. Kemudian kita lihat persediaan pabrik pertama P1 menyediakan barang 60 unit. Nah, kemudian untuk kota pertama permintaannya adalah 50 unit. Nah, sekarang kita kirim barang dari pabrik pertama ke lokasi pertama. Nah, karena dia membutuhkan hanya 50, maka kita letakkan 50. Dan 50 permintaan untuk kota pertama sudah terpenuhi. Tapi persediaan pabrik pertama ada 60 unit dan baru dikirim 50 unit sesuai dengan permintaan kota pertama. Masih ada sisa 10 unit. Nah, 10 unit itu dimasukkan ke kota yang kedua. Jadi, sisa dari persediaan barang di pabrik pertama kita kirim ke kota kedua, yaitu 10 unit. Sehingga persediaan barang di pabrik pertama sudah habis. Sekarang kita akan melihat permintaan di kota kedua. Permintaan di kota kedua adalah sebesar 100 unit. Yang baru masuk adalah sebesar 10 unit. Nah, jadi kekurangannya akan kita kirim dari pabrik kedua. Pabrik kedua memiliki persediaan barang 80. Nah, kemudian persediaan barang kita kirim ke kota kedua. Kemudian kita lihat kembali apakah permintaan di kota kedua sudah terpenuhi. Ternyata jumlahnya belum terpenuhi. Kemudian, karena barang di pabrik kedua sudah habis, maka untuk memenuhi kota kedua, kita akan melakukan pengiriman dari pabrik yang ketiga. Nah, pabrik ketiga kemudian mengirim kekurangan permintaan di kota kedua. Nah, kekurangannya itu adalah sebesar 10 unit. Sehingga pabrik ketiga mengirimkan 10 unit ke lokasi kedua. Nah, setelah itu permintaan di kota kedua sudah terpenuhi. Nah, setelah kota pertama terpenuhi, kota kedua sudah terpenuhi, sekarang kita akan memenuhi permintaan kota ketiga. Nah, permintaan kota ketiga adalah 60 unit. Nah, sisa dari pabrik ketiga itu adalah 60 unit. Nah, makanya 60 unit itu dikirim ke lokasi ketiga. Sehingga semua lokasi sudah terlayani dengan baik. Setelah semua kota sudah terpenuhi dan semua supply barang di pabrik sudah habis, maka sekarang kita akan menghitung ongkos kirim. Biaya pengiriman itu dilakukan per unit barang.
Jadi setiap barang itu dikalikan dengan biaya per unit barang. Jadi tadi di kota pertama ada 50 unit, ongkos kirimnya ada 5, makanya 50 dikali 5. Biaya di kota kedua ada 10 unit dikali dengan 10, kemudian ada 80 unit dikali 20, dan 10 unit dikali 10. Nah, yang terakhir ada di kota ketiga. Di kota ketiga ada 60 unit, 60 dikali 20. Jadi semua jumlah ongkos pengiriman itu dijumlahkan. Jadi hasilnya 3250. Nah, kita harus ingat jika satuan pengiriman tadi ribuan, maka jumlahnya menjadi Rp3.250.000. Selesai di sini. Nah, biaya transportasi yang minimum adalah Rp3.250.000. Oke, selesai sampai di sini. Terima kasih.